Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih. Untuk memulai kegiatan hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lanjutan dari pembelajaran sebelumnya. Nah, kita hari ini akan belajar mengenai konsep dasar kecerdasan artifisial. Nanti fokus kita adalah ingin belajar mesin cerdas dan non cerdas. Kalau di sekitar kita saat ini, di kelas kita ini kira-kira ada yang bermesin apa? Kipas angin, betul. Ada yang bermesin kipas angin. Kira-kira kalau kipas angin ini termasuk mesin yang cerdas atau yang non cerdas? Nah, ada yang jawab cerdas, ada yang jawab tidak cerdas, non cerdas. Nanti kita akan belajar. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengenal perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Yang kedua, mengidentifikasi contoh AI di sekitar kita. Yang ketiga, menjelaskan manfaat AI secara sederhana. Ada yang tahu apa sih AI? Apa sih AI? Apa sih kecerdasan artifisial? Kita padahal setiap hari sering menggunakan, ada yang menggunakan tab, ada yang menggunakan HP, ada yang pernah berselfie ria? Enggak pernah menggunakan kamera? Pernah. Apakah di sana ada filternya? Ada. Ada yang bisa bikin kulitnya mulus? Nah, ada yang bisa bikin hidungnya mancung? Nah, yang nggak pakai lipstick aja bisa pakai lipstick. Nah, itu salah satu contoh kecil AI. Kira-kira berarti AI itu apa? Ada yang bisa berpendapat? Sakjane iki apa sih kecerdasan artifisial? Nah, dulu itu sudah ada belum? Kalau yang zaman zaman penjajahan itu kecerdasan artifisial ini sudah ada apa belum? Belum ada, bagus. Nah, kecerdasan artifisial itu adalah teknologi yang membuat mesin bisa berpikir atau belajar seperti manusia. Coba kita baca bersama-sama. Kecerdasan, ayo kita baca bersama-sama. Adalah bagus. Sekali lagi, kecerdasan artifisial adalah teknologi yang membuat mesin bisa berpikir atau belajar seperti manusia. Nah, bisa berpikir, bisa belajar seperti manusia. Keliru nggak? Pernah nggak ketika menggunakan kamera, terus yang dibikin halus bukan pipinya tapi hidungnya dihaluskan jadi hidungnya hilang? Ada nggak? Hidungnya hilang teratas? Nggak ada kan? Nah, jadi dia sudah cerdas, bisa membedakan mana hidungnya yang dibikin mancung, mana pipinya yang dibikin halus, mana listriknya dibikin mulut. Nah, nggak ada listriknya yang di jidatnya, di telinga ada listriknya. Itu namanya filter AI. Jadi dia sudah belajar, dia sudah diajari. Yang ngajari, yang membuat itu manusia apa robotnya? Manusia. Jadi robot sama manusia pinteran mana? Manusia, jempol. Nah, AI membantu mesin mengambil keputusan sederhana. Keputusannya misalnya kamera, dia memutuskan mana yang mau dibikin merah bibirnya, mana yang mau dipasang lipstiknya, hanya seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memanfaatkan AI di sekitar kita. Silakan dibuka tabnya masing-masing. Silakan tabnya yang dipegang tiap-tiap kelompok bisa dibuka. Coba sekarang manfaatkan aplikasi AI, salah satunya adalah Google Map. Silakan dibuka aplikasi Map. Coba pilih satu saja tempat yang ingin kau kunjungi. Misalnya kamu ingin memilih restoran terdekat
atau rumah makan terdekat? Setelah kamu tadi menggunakan Google Map mencari rumah makan terdekat, apalagi tadi tempat wisata terdekat, kira-kira apa yang kamu rasakan? Membantu, oke. Membantu kita memudahkan kita untuk mencari sesuatu lebih cepat. Benarkah begitu? Benar, oke. Coba kelompoknya Mas Eksa, setelah menggunakan AI tadi, apa yang kamu rasakan Google Map-nya tadi? Senang. Kira-kira mempercepat kamu mencari suatu tempat apa tidak? Iya. Oke. Terima kasih. Kita sudah menggunakan salah satu contoh AI. Nah, ini salah satu tadi sudah menyebutkan, Mas Eksa, coba diperhatikan. Manfaatnya membantu pekerjaan manusia lebih cepat, apakah benar? Setuju? Oke. Membuat hidup lebih nyaman dan praktis, setuju? Setuju. Membantu belajar dan mencari informasi, setuju. Menyediakan hiburan dan rekomendasi yang sesuai. Tadi ketika mau mencari tempat wisata, misalnya itu bisa kamu gunakan kalau misalnya kamu pergi ke suatu tempat yang baru kamu kunjungi, di sana kelaparan, bingung mau nyari rumah makan terdekat, tinggal ketik di Google Map. Atau misalnya mau sholat di jalan, mau mencari masjid terdekat, biasanya di situ juga direkomendasikan. Itu salah satu manfaat dari kecerdasan artifisial. Contohnya kecil tadi adalah Google Map. Kira-kira apakah ada lagi di kehidupan kita selain Google Map? Ada yang tahu? Google, oke. Ketika kamu mencari sesuatu di Google Chrome, ya oke. Terus ketika kamu menonton sesuatu di YouTube, di beranda YouTube biasanya direkomendasikan video-video apa tidak? Sebentar. Video-video yang sering kita tonton. Beranda satu HP dengan beranda yang lain, apakah sama? Mengapa berbeda? Karena setiap orang nonton videonya beda-beda. Jadi AI-nya merekomendasikannya juga beda-beda. Kalau misalnya sukanya nontonnya kartun, ya isinya tambah kartun ya. Kok muter? Kalau isinya sound, ya tetap sound. Makanya kamu kalau nonton harus yang baik-baik. Nek sing ditonton elek ya tambah elek terus nih ini YouTube-nya ya. Jadi nontonnya yang
baik, biar AI-nya juga merekomendasikan yang baik. Nah, jadi kalau tadi kipas angin dan Google Map, YouTube, kira-kira yang cerdas yang mana? Oke, YouTube-nya. Kalau kipas angin tadi masuk non cerdas atau cerdas? Non cerdas. Mari kita perhatikan lebih dulu. Apa itu mesin cerdas? Mesin yang bisa belajar dan merespon. Merespon itu ketika kamu tanya, ketika kamu perintah, dia bisa menjawab atau merespon apa yang kamu perintahkan. Kalau kipas angin hanya bisa on off itu aja. Dia apakah berkembang kecerdasannya? Semakin hari apakah dia mudah cepat muternya? Enggak. Itu namanya non. Kalau yang cerdas, lalu apa contohnya? Ada robot vakum. Kalau kita paling di sini ada yang menggunakan, enggak, beda. Robot vakum itu penyedot debu, tapi yang robot yang teknologinya lebih bagus lagi, dia bisa jalan sendiri, nyari debunya di mana, nyari sampahnya di mana. Itu robot vakum. Ada juga Google, tadi sudah Mas Excel menjawab. Ada juga foto selfie, misalnya tadi saya cerita tentang filter-filter tadi. Lalu yang non cerdas apa? Nah, ini juga mesin, tetapi non cerdas, tidak bisa belajar atau beradaptasi. Yes, panggah ngono wae. Ada kipas angin, ada blender, apalagi kira-kira sing non cerdas. Mesin cuci, magicom sih. Kali ini kita akan belajar aktivitas dalam kelompok kita hari ini. Nah, di sini ada tabel mesin cerdas dan non cerdas. Di sini ada lembar-lembar kertas, gambar-gambar. Silakan nanti digunting, masukkan ke yang mesin cerdas atau non cerdas. Dari manfaatnya, kalau cerdas apa manfaatnya dia? Mengapa kamu memilih itu sebagai mesin cerdas? Nah, kamu bisa memperhatikan di depan tadi saya sudah menjelaskan terkait manfaat mesin cerdas tadi. Bentar. Nah, boleh kamu nyontoh manfaatnya yang di sini, atau kamu membuat kalimat sendiri lagi juga boleh. Ada yang ditanyakan? Siap tidak? Oke. Kelompoknya Mas Rija, silakan ambil ke depan. Kelompoknya Mbak Sasa. Segera dibereskan.
Jika ada pertanyaan, boleh bertanya. Jika sudah, sampahnya tolong diambil, dibawa keluar, dibuang di tempat sampah. Dan siapkan nanti untuk presentasi ke depan. Ya. Bagaimana? Sudah ya? Gak apa-apa. Satunya Google Assistant, satunya Google untuk browser. Itu satunya Google Assistant, satunya Google browser boleh. Mesin-mesin cerdas, cepat, pintar, hebat, ringankan kerja. Tapi jangan lupa mesin terbatas, butuh manusia untuk bekerja. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Selanjutnya perwakilan kelompok apa semuanya? Silakan ke depan. Pengen kelompok mana dulu yang pengen pilih dulu? Ini kelompok Sasa, silakan. Mic-nya di bawah Mbak Sa. Yuk, salam dulu. Ada yang megang gambarnya? Salam dulu. Salam dulu, gambarnya dihadapkan ke penonton. Nah, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Blender, mesin non cerdas. Oke. Blender hanya bisa on dan off. Kelompok 3. Mari kita nyanyikan lagi sekali lagi yang lagunya kita. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Mesin-mesin cerdas bantu manusia, cepat, pintar, hebat, ringankan kerja. Tapi jangan lupa mesin terbatas, butuh manusia untuk sembuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita tadi sudah membedakan mana yang mesin cerdas dan mana yang non cerdas. Ada YouTube, ada Google Assistant, ada Google Map, ada kamera, ada Google Browser. Itu semuanya adalah mesin cerdas. Halo. Hai. Kok ngomong sendiri? Halo. Hai. Tapi semua mesin cerdas ini tidak bisa kita biarkan begitu saja. Kita tidak boleh tergantung pada mesin-mesin cerdas ini. Misalnya kamu mencari jawaban di Google, jangan selalu seperti itu, karena Google-nya juga bisa keliru, karena dia hanya sebuah mesin. Sebenarnya mesin
dan manusia lebih pintar mana? Manusia. Maka hidup kalian jangan hanya tergantung sama mesin. Setelah kamu mencari di Google jawabannya, kamu tetap harus berpikir, ini Google sudah merekomendasikan jawaban yang benar apa belum? Jangan-jangan dia keliru, jangan-jangan dia tidak paham sama yang saya tanyakan, ya. Misalnya kemarin di kelas 6 ada yang sudah memakai aplikasi Cici. Di kelas 5 apakah sudah ada aplikasi untuk bertanya jawabanmu? Ada ChatGPT juga ada. Itu kelas 6 sudah pakai itu, boleh. Tetapi semuanya tetap harus dikembalikan ke pikiranmu. Bagaimana kamu bisa meneliti ulang, oh jawabannya yang direkomendasikan sudah benar apa salah. Seperti kamu biasanya pernah nggak lewat Google Map ternyata disuruh belok kanan, ternyata belok kanannya masuk kuburan. Seperti itu. Jadi semuanya tetap akan keliru. Jadi harus tetap waspada, teliti. Nulis lagi. Siapkan pensil. Nah, kesimpulan kita hari ini, AI, halo. Kesimpulan kita hari ini, AI adalah teknologi yang membuat mesin jadi lebih pintar. Tidak hanya on off, tidak hanya itu saja, tapi dia bisa berkembang, dia bisa berpikir, dia bisa merekomendasikan sesuatu. Itu namanya AI. Mesin cerdas bisa belajar dan merespon. Dia bisa semakin pintar kalau kita sering tanya. Semakin banyak orang bertanya, semakin dia dapat jawaban. Mesin non cerdas hanya bekerja sesuai tombol-tombolnya aja. Kalau ada hanya tombol on off, volume, ya wes itu aja, tidak bisa berkembang. Baik mesin cerdas maupun mesin non cerdas semuanya bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Apakah benar begitu? Benar. Sekarang silakan tuliskan refleksi untuk hari ini. Ada pertanyaan dari kegiatan kita hari ini? Sudah bisa membedakan mana mesin cerdas dan mana bukan cerdas? Sudah. Sudah tahu manfaatnya mesin cerdas? Oke. Coba sekali lagi. Sebutkan 3 contoh mesin cerdas. Oke. Google. YouTube. Oh, filter kamera. Oke. Sebutkan 3 contoh yang non cerdas. Oke, Mas Rizal. Kipas. Magicom. Oh, mesin cuci. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sudah menyebutkan yang cerdas, sudah menyebutkan non cerdas. Sekarang manfaatnya mesin cerdas itu untuk kehidupan kita. Bisa membantu pekerjaan. Membantu pekerjaan, memperingan pekerjaan kita. Ada yang lain? Halo, ada yang lain? Bisa merekomendasikan sesuatu tempat, bisa merekomendasikan hal-hal, dia bisa terus belajar. Yuk, silakan duduk yang rapi. Terima kasih atas pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Nanti di pembelajaran setelahnya, pembelajaran berikutnya kita akan belajar lagi tentang AI ini.
Demikian dari saya. Mari kita tutup dengan bacaan doa hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.